Tadi ada yang belum terjawab, Prof. Saya mau mendalami. Kalau Prof. Mahfud menyampaikan bahwa standing point antara Prof. Mahfud dan juga Pak Ganjar ini berbeda, karena Pak Ganjar adalah kader dari PDI Perjuangan, artinya langkah politik yang akan diambil oleh Prof. Mahfud ke depan tidak akan mengambil persetujuan dari PDI Perjuangan. Bisa disampaikan seperti itu nggak, Prof? Atau seperti apa? Belum terjawab tadi. Oh, itu nanti selama ini saya selalu berkomunikasi sampai saat ini. Saya selalu diajak diskusi-diskusi oleh Bu Mega bersama beberapa tokoh politik yang lain yang kadang-kala di luar partai ya. Sering mengadakan diskusi Bu Mega dengan kelompok kecil di luar partai, misalnya 10 orang, 7 orang gitu. Saya juga diundang. Artinya diskusi-diskusi politik untuk kebaikan bangsa itu tetap dilakukan. Dan ilmu itu kalau saya kan bekerja dari akademik. Akademisi itu tentu tidak membatasi gerakannya pada satu kelompok politik tertentu atau orang-orang tertentu. Itu akademisi itu menyuarakan kebenaran lewat semua jalur yang tersedia. Dengan demikian saya pastikan saya dengan Bu Mega sangat komunikasinya lancar. Bahkan kami punya jadwal pertemuan, jadwal yang rutin. Setiap bulan ketemu di mana dengan topik apa gitu. Itu ada, kami sudah nyusun jadwal. Kelompok kecil kira-kira 10 orang gitu. Yang bukan dari partai politik. Prof. Mahfud, kontestasi sudah usai, Prof. Mahfud. Kami ingin dengar mungkin pesan dari Prof. Mahfud untuk presiden dan wakil presiden terpilih ke depannya, Prof. Ya begini, kalau saya pribadi ya, saya pribadi berpendapat ke depannya ini masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, ini menjadi masalah yang serius bagi masa depan bangsa ini. Oleh sebab itu, program apapun yang akan dilakukan, menurut saya penegakan hukum, ya, kesadaran berkonstitusi tetap akan mengambil 50% dari seluruh persoalan, 50% sisanya itu terbagi-bagi ke berbagai persoalan-persoalan lain. Nah, oleh sebab itu kalau bisa supaya diingat, saya begini lah, dulu waktu tahun 2014, saya itu kan mendukung Pak Prabowo. Diskusi saya dengan Pak Prabowo sebelum saya mendukung itu, yaitu menegakkan hukum dengan pendekatan struktural penegakan hukum. Karena begini, waktu 2014 itu saya mendukung Pak Prabowo, tetapi juga tidak memusuhi Pak Jokowi. Karena menurut saya keduanya waktu itu cocok, cuma pendekatan Pak Prabowo itu struktural, ya, menurut konsepnya Friedman, hukum itu kalau dilihat dari strukturnya begini. Ini Pak Prabowo menata struktur dan pejabat. Pak Jokowi waktu itu programnya populisme, langsung ke rakyat. Bagi saya dua-duanya sama bagus, tetapi saya mendukung Pak Prabowo waktu itu karena pendekatannya struktural. Mengapa? Karena saya ini hakim kan, hakim penegak hukum, jadi lebih struktural pendekatannya. Nah, sekarang mudah-mudahan itu masih menjadi bahan bahwa pendekatan struktural kalau dalam keadaan seperti sekarang ini sangat-sangat penting. Karena kita rusak nih aparat penegak hukumnya, aparat pemerintahnya itu tidak bisa disembunyikan lah. Semua kasus berlingkar-lingkar di situ. Dan kalau ini dibiarkan itu bahaya bagi masa depan negara kita. Pengelolaan sumber daya alam, kolusi antar pejabat. Antar pejabat dan penjahat misalnya. Itu maaf, itu kan temuan-temuan dari hasil ICW, TII dan sebagainya kan gitu. Kalau dibahasakan dengan bahasa resmi, itu yang harus sekarang ditangani. Ada momentum ini bagi Pak Prabowo untuk melanjutkan cita-citanya, idenya dulu untuk menegakkan hukum melalui pendekatan pembersihan para pejabat, mengangkat pejabat-pejabat yang bersih dan berani. Itu artinya pendekatan struktural menurut saya. Kalau Pak Jokowi kan populisme, langsung ke rakyat kecil gitu. Sama bagus kalau dua-duanya bisa digarap oleh Pak Prabowo secara berkeseimbangan, bagus menurut saya. Oke, baik. Itu saja. Baik, Prof. Mahfud, tadi langkah dari Prof. Mahfud saat ini tengah berkomunikasi dengan para akademisi. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Mahfud atas waktunya sudah bergabung sama kami di Gardu Petang. Sehat selalu.